Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel-channelnya bersama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sahabatkan, teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi ngedeprok, lagi menikmati cuaca mendung, masya Allah. Kita masih di Hong Kong ya cuy ya. Sehat walafiat. Kita bahas pekerja migran terus, kasusnya setiap hari banyak, semakin banyak teman kita yang berkasus ya kan, masya Allah. Dari kisah-kisah mereka semoga kita menjadikan pembelajaran supaya kita lebih berani ya cuy ya. Kalau kita berada di situasi seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Gak boleh nangis ya. Kita udah gede, apapun yang terjadi, ya kita harus hadapi. Kita harus berpikir nih, apa nih yang harus saya lakukan? Masa iya majikan seperti ini? Masa iya saya dibeginikan? Masa iya kita mau gitu kan? Kita kembalikan ya, mental pekerja migran tidak semuanya sama kayak Kayatisam. Yo Kayatisam kalau dimarahin majikan, yo malah melotot gitu kan. Tapi anak-anak yang baru pertama kali di sini kan boro-boro mau melotot gitu kan ya Jo ya. Yang ada takut bagaimana kalau saya di-terminate, kalau saya dipecat, potongan belum selesai. Tapi saya juga udah nggak nyaman, trauma ya kan. Kita membahas tentang kasus pelecehan seksual ya kan. Jadi si pekerja migran ini sebenarnya kemarin itu ada yang follow up kasusnya ya. Kaisam cuma chat apa yang bisa saya bantu ya kan. Cuma pada waktu itu dia merasa bahwa dia udah komplain sama agennya dan dia juga belum tahu Kayatisam ya mungkin pada waktu itu. Jadi dia semuanya baik-baik aja Pak, katanya gitu. Wah, Kayatisam dipanggil Pak. Kayatisam. Kadang Kayatisam lucu ya. Kayatisam nggak mau membenarkan, biarin aja deh sesukanya dia panggil Kayatisam apa. Mau panggil Kayatisam tante, pakai Kayatisam mbak, kayak cece, Pak, ya kan. Aduh, ampun. Ya apalah arti sebuah panggilannya sih ya. Yang penting nyaman aja ya nggak sih. Oke, jadi pekerja migran ini umurnya masih piak. Enggak lah. Orang yang pergi ke luar negeri itu pastinya dengan standar umur yang di ACC ya. Otomatis mbaknya ini kelahiran 2003 ya. Otomatis mbaknya 22 tahun ya, masih muda. Jadi mbaknya ini bekerja di Hong Kong itu dengan tekad dan niat berjuang ya cuy ya, dimana dia punya harapan untuk masa depannya secara kan ya cuy ya, kerja di Indonesia bagaimana kita bisa bekerja dengan kondisi Indonesia seperti itu ya. Akhirnya mbaknya ini bertekad ke sini. Tapi bener loh cuy, di umur 22 ya kalian pergi ke luar negeri itu adalah umur-umur yang good untuk merantau cuy. Karena Kaisam juga menyesal ya pada waktu itu Kaisam itu merantau di umur 26 gitu kan. Andai saya itu 22 udah pergi ke luar negeri, mungkin saya udah ibaratnya udah cukup matang gitu kan ya, nggak apa-apa. Nah mbaknya ini harusnya semangat nih, oh saya masih muda, jangan jadikan pekerjaan pembantu ibaratnya menjadi kesedihan gitu. Alah ya salah kerjanya pembantu, ya jangan kayak gitu. Bagaimana caranya kita bekerja menjadi pembantu saat kita pulang ke Indonesia, kita yang mempekerjakan teman-teman kita yang sarjana mantap. Nah itu ya harus dicontoh tuh. Mbaknya kesini menjaga Koko, dimana Kokonya ini umur 40 tahun dan stroke ya cuy ya, tidak bisa berjalan alias tidak bisa bergerak dan ada di tempat tidur aja. Dan di situ itu ada ibunya umur 80 tahun cuy, dimana si pekerja migran ini 1 bulan bekerja, dia ini dalam keadaan yang mental tidak berani cuy, takut terus. Oke cuy, jadi si pekerja migran ini datang ke Hong Kong ini menjaga Koko yang umur 40 tahun stroke yang berbaring di ranjang ya cuy ya. Dan di sini juga ada ibunya umur 80 tahun.
Jadi dia ini bekerja untuk, ya biasalah cuy ya, namanya juga orang stroke kan, otomatis kita juga yang menggantikan pampers dan lain-lain. Tapi si pekerja migran ini menerima pekerjaan ini, berusaha beradaptasi walaupun dia belum pernah melihat pentol ya kan. Belum pernah melihat apa, Kaisam juga pertama kali kerja melihat pentolnya bayi. Ya kan, karena si pekerja migran ini masih single ya cuy ya, masih lugu-lugunya ya kan. Ya mungkin dia juga memaksakan untuk beradaptasi. Oke, ini pekerjaan saya berusaha profesional. Dan dia ini alhamdulillahnya dapat majikan Cindo ya cuy ya. Jadi bisa ngomong sedikit-sedikit bahasa Indonesia kayak Melayu kayak gitu cuy. Singkat cerita nih cuy, di 1 bulan kerjanya si pekerja migran ini mulai dibodoh-bodohi oleh majikan, di mana dia disuruh menyembuhkan luka di pentolnya ini menggunakan mulut. Katanya air ludahnya ini bisa menyembuhkan. Ini kan nggak masuk akal ya kan. Terus si pekerja migran ini apakah menolak? Ya dia menolak, saya nggak mau seperti itu kayak gitu kan. Terus ya udah, kamu itu coba lihat katanya di bijinya itu, di biji pentol itu ada luka, katanya kamu elapin di situ katanya sekali lagi ya cuy ya. Karena majikan ini kan apa namanya, lumpuh ya kan ibaratnya. Jadi kan dia mencuri-curi kesempatan supaya pentolnya ini ibaratnya dipegang ya kan. Otomatis dong kalau misalkan biji bawahnya otomatis kan secara tidak langsung itu kan menegang ya. Menegang itu kan dia kan aduh kayak traveling ini. Ngebayangin apa cuy? Ngebayangin timun, aqua gitu. Astagfirullahaladzim, ini pembahasan apa sih cuy? Tapi yang kita harus bahas ini, karena masih banyak adik-adik kita, teman-teman kita yang masih lugu seperti ini, butuh support system. Apa sih yang harus dilakukan? Ayo cuy, kasih tahu teman-teman kita supaya pada pinter nih, biar nggak dikadal-kadalin sama majikan seperti ini. Bener nggak? Kalian bayangin. Jangan suruh kami bayangkan guys. Jadi disuruh itu kan, akhirnya ya mau nggak mau ya cuy ya, karena ini merupakan profesional kerja ya kan. Akhirnya yo dia angkat juga itu bijinya ya kan, dan dia mungkin imajinasinya kemana-mana gitu kan, majikannya ya kan. Akhirnya disuruhlah mbak itu untuk melakukan yang namanya onmo. Onmo itu ini, onmo itu mijit ya kan, dipijit katanya, karena di pentolnya itu ada luka. Jadi caranya itu disembuhkannya itu dengan dipijit. Lagi-lagi nih cuy, pekerja migran ini masih 22 tahun dan lugu selugu-lugunya seperti kalian yang belum pernah pacaran ya cuy ya. Akhirnya yo dia merasa disuruh mijit ya kan, karena dia tahu ini majikannya. Akhirnya dipijit lah cuy di situ. Jadi kayak saya nggak ngerti ya, ini mbaknya ngerti nggak sih yang namanya education secara seperti itu ya kan. Ya timun gitu kan dipijit ya moncrot ya kan. Akhirnya sampai keluarlah cuy selainya itu keluar ya kan. Yuk kita dikibulin loh cuy. Sekali seperti itu dia merasa bahwa apa mungkin di logikanya si mbaknya ini ya kan, kita tidak bisa menyalahkan ya, karena pengetahuan seperti ini tuh tidak semuanya tahu seperti kalian gitu kan. Ada loh yang lugu, ada yang nggak tahu gitu kan. Akhirnya keluarlah tuh selainya tuh. Modusnya itu seperti itu, menyembuhkan luka dengan memijit, dipijit-pijit, ya moncrot lah itu kan. Akhirnya keluarlah tuh cuy 1 kali, yo nagih lah, ya bener nggak sih? Yo secara kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Emak kita juga 80 tahun juga nggak mungkin kan masuk kamar itu kan. Ya kan, dalihnya itu ya ganti pampers, onmo, minta onmo lagi. Ya kan, saya dari tadi mikir onmo itu apa? Oh iya mijit ya kan, mijit. Ya memang dia cerita sama Kaisam untuk mijit. Takut nih cuy, mbaknya ya. Karena di situ tidak ada luka dan tidak apa. Jadi akhirnya mulailah tuh menolak. Tapi beberapa kali Kaisam tanya, berapa kali kamu terakhir itu kapan? Kemarin katanya cuy. 4 kali. Disuruh onmo sampai keluar kayak gitu kan. Tadinya disuruh pakai mulut, ya dia nggak mau gitu kan, apaan gitu kan. Aduh, apakah itu sakit? Iya benar, bukan sakit itunya, tapi sakit mentalnya ini, pengen ya seperti itu, nggak mau modal ya kan. Aduh ampun, harusnya tuh ibunya tuh respect ya, ini kan umur 40 tahun, otomatis kan punya ya gairah seperti itu, harusnya beliin mainan ya, mainan kayak gitu biar dia main-main sendiri kan. Yang stroke itu kan kakinya aja, tangannya masih bisa bergerak, bener nggak sih?
Aduh, ya kan, alhamdulillahnya mbaknya di akhirnya dia ini punya rekaman ya, dimana di situ tuh itit itu juga minta diangkat, itu katanya di bawah bulu. Kayak bisa membayangkan bulu rimba. Astagfirullah mbak. Jadi akhirnya pekerja migran ini muak. Kaisam enggak, dia nggak tahu kayak Tisam. Pak, apa yang saya harus lakukan? Oke, hubungi agensinya sudah. Saya sudah komplain dari awal ya kan. Waktu kejadian pertama dia ini sudah komplain sama agensinya. Dan permintaan si pekerja migran ini hanya sederhana. Agensi tolong kasih tahu ibunya bahwa anaknya melakukan seperti itu. Tapi mungkin tidak ditembuskan nih cuy. Makanya si pekerja migran ini masih disuruh lagi. Akhirnya dia juga bingung kan, cerita sama teman-temannya, ini nyamuk ini. Cerita sama teman-temannya cerita sama kayak Tisam ya, hanya mantau seperti itu. Dan akhirnya dia berani bercerita sama kayak Tisam. Pak, selamatkan saya Pak, saya mau pulang. Ya kan, Kaisam ngomong, kalau misalkan saya bantu nih untuk menghubungi KJRI menghubungi agen kamu, dan agen kamu menghubungi ibunya untuk jangan melakukan seperti itu lagi. Apakah kamu masih mau kerja di situ? Nggak mau katanya cuy. Dia udah takut katanya, dia nggak mau. Saya mau pulang aja, biarin 2 potongannya nanti ibu saya yang bayar. Screenshotnya si pekerja migran ini cuy, menggambarkan di wallpapernya itu ada orang tua, 2 ayah dan ibu, dan dia di tengah sendirian. Harapan orang tua ibaratnya mendapatkan seperti itu di Hong Kong. Bagaimana perasaan orang tua kita, bener nggak sih? Nah maka dari ini nih pentingnya kita membahas kasus ini cuy. Apa sih yang harus dilakukan dan jangan sampai terjadi seperti ini? Harus bagaimana sih kalau kita dibodoh-bodohi seperti itu ya? Oke, kita bahas. Jadi cuy, kalau misalkan majikan kalian punya alibi dan modus nih ya, biasanya kakek-kakek nih otaknya selangit-langit ya kan, modus kayak gitu. Aduh Cece, saya sakit ini di pentol ya kan, dia tangannya masih bisa bergerak. Oke, yang harus kamu lakukan adalah suruh dia duduk. Kalau misalkan melihat, kan memang tugasnya kita melihat ya cuy ya, kita buka pempes dan lain-lain. Duduk kakek, atau kamu tidur ya kan, mana yang sakit kamu pegang pakai tanganmu sendiri, angkat itu pentolmu. Angkat kamu pentolmu itu. Nah kita lihat, kalau bisa kita lihat pakai kaca pembesar. Enggak dilihat. Kalau misalkan sakit, oke, pakai sarung tangan. Apa nih, kalau misalkan kamu harus mengolesi salep, usahakan jangan sampai menyentuh nih kulit kamu ke dalam pentolnya si mereka gitu kan. Kita pakai apa, alat sudah selesai, langsung pakai pempes. Kalau misalkan kakeknya maksa-maksa atau majikan kita maksa-maksa, kita harus berani ngomong, saya nggak suka yang kayak gini ya, saya mau pulang, atau enggak saya lapor polisi. Kalau misalkan kamu masih melakukan seperti itu, boleh cuy, kemungkinan ya paling kamu dipulangkan ke agensi. Ya nggak apa-apa, kita ngomong apa adanya loh. Saya loh diituin, ya kan, masa kamu nggak mau carikan saya majikan, ya kan? Apakah ada bukti? Ada ada bukti atau ada rekaman? Nggak usah dia berbicara bukti dan rekaman, saya yang merasakan, saya yang mengalami gitu. Nggak mungkin juga saya protes, ya kan, kalau ini ibaratnya dikembalikan dan agensi itu menyalahkan kita ya cuy ya. Kalau kamu nggak mau cari majikan, saya membuat report agenmu ke KJRI. Buat aja report KJRI, habis ini agen nggak mau mencarikan majikan lagi, kita lapor ke KJRI. Saya laporkan majikan saya bu, saya protes karena dia mau menyentuh seperti itu. Saya akhirnya ngomong sama majikan supaya jangan melakukan seperti itu lagi, kalau enggak saya akan lapor polisi. Ternyata saya dipecat bu. Ya kan, sejauh mana nih KJRI bisa melindungi pekerja migran dari tindakan-tindakan seperti ini? Saya mohon KJRI, kalau ada pekerja migran yang melaporkan seperti ini, sigap pegang agennya, agen besarnya kalau bisa. Tolong bantu anak ini untuk dicarikan majikan lagi. Keren gak sih kalau KJRI begitu? Insya Allah KJRI begitu. Kaisa mempercayai ini, ya kan? Semangat ya. Jadi atas dukungan KJRI, kamunya cuy yang jadi badannya nih harus berani. Jangan kayak mbaknya ini nih, takut. Kalau takut aja yuk, enakan gitu kan. Nah harus belajar ya. Kayak gitu. Agennya kalau misalkan itu, kamu kalau nggak mau laporin, wes langsung aja report aja. Kalau agennya nggak mau memproseskan kamu lagi ya, bikin laporan namanya agennya ke labor dan lain-lain, ya kan? Wes gitu aja.
Ya, jangan mau diam nih pekerja migran Kaisam ajarin. Nah, gimana Kaisam kasusnya Mbak ini? Mbaknya nggak mau aja ya setelah kemarin KJRI sudah Kaisam hubungi dan sudah direport ke agensinya juga mengatakan kepada ibunya sudah komplain, telat komplainnya ya kan. Nah, akhirnya si pekerja migran ini berniat besok akan meninggalkan rumah majikan dan kembali ke agensi, terus meminta agensi untuk tidak mengembalikan dia ke rumah majikannya dan akan membayar sisa potongannya, nggak apa-apa nanti orang tuanya saja. Ini adalah pilihan kalian. Pekerja migran memilih seperti ini, ya sudah kita hargai saja karena mentalnya, traumanya itu dia yang merasakan. Kalau korban seperti ini cuy, kita nggak bisa menyamakan kekuatan mentalnya dia dengan kita. Namanya orang trauma kok, iya kan? Gimana? Dengan lingkungan yang seperti itu ya pasti nggak nyaman lah. Ibaratnya kan, dan orang tua pun pasti akan utang-utang demi untuk apa? Menyelamatkan anaknya, benar nggak? Agent, kalau misalkan kamu tidak rugi ya udah loh, lakukan hak yang terbaik. Apalagi si pekerja migran itu punya rekamannya, jelas rekamannya, di mana di bawah bulunya ini suruh-suruh ini ya kan. Lah ini rekaman, ini udah bagus loh ya, nggak dilaporkan ke polisi. Kalau dilaporkan ke polisi ya apa nggak itu diproses si majikannya, benar nggak? Nah, kalau misalkan, nah ingat kan kasusnya yang menang 180.000 Hong Kong dolar, itu dikarenakan apa? Dikarenakan karena dipepetin aja tuh, nggak dilakukan, cuma menyentuh itunya, terus dia pasang rekamannya, terus dia komplain sama majikannya, ada rekaman seperti itu, makanya dia hari itu kabur ke polisi dan menuntut majikannya. Proses panjang tapi dia menang. Karena apa? Karena apa namanya, tindakan seperti ini itu tuh dilindungi cuy kalian itu ya, jadi jangan takut ya. Nah itu tuh buat kalian yang masih baru-baru bisa dicontoh tuh, kalau ada alasan alibi yang itunya sakit atau apa, suruh dia pegang sendiri ya, jangan mau. Jangankan itu untuk memegang ya, untuk melihat mata aja dengan keadaan yang penuh hasrat ya, itu tuh nggak boleh, termasuknya pelecehan. 50.000 Hong Kong dolar itu yang kemarin itu itu ngintip rok tuh ya. Jadi kita doakan saja mbaknya besok ke agensi ya, sudah kayak disarankan sampai diomong baik-baik. Kalau misalkan kamu bisa bertahan di situ dengan keadaan yang majikan kamu tidak akan melakukan seperti itu, bagaimana? Tapi keputusan mbaknya saya udah nggak mau pak. Pak Yatisau. Oke deh, nggak apa-apa ya, yang penting mbaknya sudah mengambil keputusan dan ini semoga kisahnya bisa kalian contoh. Kira-kira kalau misalkan majikan kalian alibinya ada yang sakit di pentolnya, apa sih yang kalian lakukan? Coba komentar dong biar bisa nih menjadikan pembelajaran untuk teman-teman kita yang lain. Mungkin hari ini atau besok kamu mengalami kejadian yang sama. Ingat video kayak Tisab, oke, kita harus berani. Kalau bisa nggak usah pakein pampers seharian biar gondal-gandul gitu kan. Ya kayak Tisam nanti dia pipis, nanti kita juga yang repot. Biarin aja, biar dia mencium aroma pipisnya sendiri. Biar kapok, iya nggak sih? Toh nggak bisa mukul juga kan, karena dia nggak bisa jalan, bener nggak sih? Nah kalian harus berani. Jadi harus lebih pintar dari majikan yang seperti itu. Ya kan, kita menghormati majikan yang kayak gimana yang kita hormati. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.